Kami menyembah-Mu, ya banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, ku bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami sungguh bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan, di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa mengerti, amin, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Sama-sama jemaat Tuhan, saya udah bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mari nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kasih setia-Mu, kami bersyukur Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Kami angkat tangan kami Tuhan, sebagai bukti syukur kami. Haleluya. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi katakan, ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
takkan gentar. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Haleluya. Kaulah Yesus, Siapa dia? kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau Yesus yang layak terima segala pujian kami. Dan hari ini Tuhan, Kau mau nyatakan pujian kami, Kau mau nyatakan sembah kami, Kau mau nyatakan syukur kami. Hanya bagi-Mu Tuhan kami, hanya bagi-Mu Allah kami yang hidup, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang siap puji namanya, sama-sama serukan. Amin. Allah kita lah yang dahsyat, haleluya. Allah kita lah yang ajaib, amin. Mari kita sama-sama puji nama Tuhan. Haleluya. Allah yang ajaib, Yesus. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Amin. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama serukan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap, katakan aja Kau Tuhan. Aja Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Siapa dia? Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa Dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah aja. aja Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintahnya. Sama-sama serukan. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama serukan. Raja mulia. Haleluya. Hanya Yesus yang mulia. Amin. Dia Raja yang mulia. Hey, oh. Yesus, hanya Kau yang mulia Tuhan. Namu yang telah ubah hidup, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji. Oh hidupku, hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Katakan keagungan-Mu. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada. Sungguh tiada taranya. Cuma Tuhan katakan. Wow, wow, mulia namamu. Wow, wow, mulia namamu. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu. Beban Katakan keagungan-Mu Tuhan. keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Yeah. Sungguh mulia nama-Mu Tuhan.
bagimu segala pujian. To God be the glory for the things He's done. Katakan lebih kencang lagi. God be the glory for the things He's done. To God be the glory God be the glory for the things for the things He's He's done. done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan apa? Yesus mulia. Kami nyatakan Yesus mulia. Siap semuanya. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya. Mulia namamu Tuhan. Semua Tuhan silakan duduk kembali. Kita mengucap syukur Tuhan. Untuk segala kasih-Mu, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau nyatakan bahwa Engkau Tuhan yang selalu bersama kami. Engkau Allah yang selalu bersama setiap kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Yesus, menyembah-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama jemaat Tuhan serukan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
kami Tuhan. dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau lah yang dahsyat, sebab hanya Engkau lah yang besar. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever stays. We will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever stays. We will sing Your praise, oh Lord our God. Sama-sama kita angkat tangan kita. Of the Lord our God, oh praise His name forevermore, forever stays. We will sing Your praise, oh Lord our God. Sekali lagi katakan, oh praise the name of the Lord. Oh, praise His name forevermore, forever stays. We will sing Your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Haleluya. You are my Lord Amin. and you are our God. Yes. We thank you, Lord Jesus, for your salvation. Kami berterima kasih Tuhan atas keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami dalam hidup kami. Sehingga kami tetap berpengharapan kepadamu Tuhan, dalam kesesakan yang selama kami masih hidup di dunia ini Tuhan. Karena pengharapan yang tidak kami pernah bisa kami lihat, sehingga pengharapan kami selalu bertekun kepadamu Tuhan Yesus, tidak kepada yang lain.
Terima kasih. Untuk pagi hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap kami yang hadir pagi hari ini dalam ibadah ini. Dan bagi jemaat-Mu yang tidak hadir pada pagi hari ini, kami minta Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjagai, Engkau yang membungkuskan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Setiap pribadi-pribadi baik yang di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing. Kau menjagai, Kau melindungi, Kau membungkuskan kuasa darah-Mu, dan Kau hindarkan kami dari virus corona, luputkan kami dari virus corona. Kau jagai setiap pribadi-pribadi Tuhan, sehingga tidak ada kuasa virus pun yang mampu masuk dalam kehidupan kami, karena pemeliharaanmu sempurna adanya. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat, urapan daripada-Mu, dan minta pribadi-Mu Tuhan dalam hidup hamba-Mu. Sehingga dalam menguraikan ayat-ayat firman-Mu Tuhan, untuk mudah dimengerti kepada jemaat-Mu Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis, segala kuasa setan, segala penguasa-penguasa di udara ini, pemerintah-pemerintah di udara ini, penghulu dunia yang tidak mengganggu daripada ibadah ini, kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak, kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon anugerah-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami boleh dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Dan kami pulang dengan membawa rema, sehingga pertumbuhan rohani kami semakin lebih sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, ada sukacita. Bapak Ibu Saudara, saya harap tidak melepas masker ya. Pakai masker, baik-baik, jaga jarak, ya. Tetap protokol kesehatan diutamakan, karena kalau sewaktu-waktu ada petugas yang datang nanti kita repot gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau 2 minggu berturut-turut saya sampaikan dengan tema yang sama, tapi dengan person yang berbeda, dengan pribadi yang berbeda. Yang pertama adalah Yusuf, yang kedua adalah Daud, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan pagi hari ini, saya berikan judul daripada khotbah saya adalah The Hope of God's Children. Jadi pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan anak-anak Allah. Yang saya ambil dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama, kita simak bersama-sama, supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Judul perikopnya adalah hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghubungan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh, R-nya besar, ya, ingat roh dari roh Bapa, roh Kudus, yang memberikan hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh, R-nya R besar juga. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Oleh karena itu banyak berkata, katanya sudah lahir baru. Kok masih seperti itu ya? Nah itu perlu dipertanyakan kelahiran barunya. Ya.
Dikatakan demikian, tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, kalau memang roh Allah di dalam hidup setiap kita, maka hidup kita itu akan berbeda. Ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi rohnya roh kecil, roh kita adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh kita dibenarkan oleh Yesus Kristus ya, dalam penyalibannya. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia, yaitu roh tadi, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, N besar, yaitu rohnya Allah, yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sementara orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh, RR besar, roh Allah, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, R kecil, ya roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang tidak menerima janji-janji, yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, setelah kita baca dan kita ketahui bahwa pengharapan kita ini satunya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mengapa? Karena pengharapan kita ini tidak kepada yang lain, karena Dia adalah Tuhan kita. Kenapa kita harus berpengharapan kepada Dia? Karena hidup ini susah. Ya. Hidup ini penuh kesesakan, hidup ini penuh ujian, penuh tantangan, penuh cobaan, sehingga kita perlu berpengharapan kepada Yesus. Ya. Itu tujuannya. Yang pertama, ya, dikatakan bahwa jadi dari judul tadi bahwa pengharapan anak-anak Allah. Siapa sih disebut dengan anak-anak Allah? Ya. Yang pertama, anak-anak Allah. Mengapa kita disebut berpengharapan kepada Dia? Karena kita hidup ini penuh pergumulan, penuh tantangan, penuh kesesakan, penuh ujian, penuh cobaan, sehingga kita perlu berpengharapan kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi yang pertama adalah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah itu? Dikatakan dalam ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah, yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi bagaimana pembuktian seseorang itu sebagai anak Allah? Ya gampang sekali kalau hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Kalau hidupnya semau gue, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, bahkan hidupnya penuh dengan uring-uringan, hidupnya penuh dengan marah-marah, tidak bisa kumpul dengan orang. Dan itu perlu dipertanyakan juga. Ya. Kalau tubuh kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus, tentu hidup kita akan mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Ya. 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu, ya, dalam diri kita, setiap kita. Kalau kita percaya pada Yesus, maka tubuh kita ini tempat Roh Kudus berdiam, roh Allah berdiam. Ya.
1 Korintus 19 sampai yang 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ya, kapan itu? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Allah itu diberikan dalam hidup kita. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan lunas harganya. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita disebut anak-anak Allah. Ya. Anak-anaknya ini beda, A-nya A kecil, anak-anak Allah. Tapi kalau Yesus itu A-nya A besar, anak Allah. Bedanya apa? Yesus adalah anak Allah secara struktural. Ya. Karena apa? Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Sedangkan kita disebut anak-anak Allah, kita dilahirkan oleh orang tua kita. Kita ada karena orang tua kita, jadi beda. Jadi kalau saudara baca ayat firman Tuhan, ada huruf A besar, huruf A kecil. Ya. Belakangnya N kecil, N kecil, N besar, itu ada suatu perbedaan yang menyolok. Dan itu perlu kita perhatikan dengan baik. Ya. Jadi, kalau kita mengerti bahwa di dalam Roma 8, 9 dan 10 tadi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau kita ini ada Roh Kudus, malah kita ini tidak hidup dalam daging. Karena hidup dalam daging adalah keinginan daging. Tapi hidup dalam roh adalah keinginan roh. Ada hal yang sudah yang luar biasa dalam hidup kita. Ada buah roh dalam hidup kita. Kalau kita ikut Tuhan, tidak ada buah roh, kelihatan sekali Bapak Saudara. Di kelompok kesan terjadi masalah. Di dalam gereja menjadi masalah. Di mana saja terjadi masalah, dalam pekerjaan juga masalah. Tidak cocok dengan si A, tidak si B, si C, sampai Z. Dan itu menandakan bahwa orang tersebut gak punya Roh Kudus. Gak punya Roh Allah. Disebut anak Allah kah? Nah, susah. Padahal kita sekarang ini belajar tentang pengharapan akan anak-anak Allah. Kalau kita disebut anak Allah tadi dikatakan bahwa ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, jika roh Allah hidup dalam kita. Maka kita disebut dengan hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging. Kalau kita hidup dalam roh, kelihatan Bapak Ibu Saudara. Ya, Roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Tetapi Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh kecil dan roh yang ada dalam diri kita yang asal mulanya adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kebenaran oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Kita ini bukan orang benar, tapi dibenarkan oleh darah Yesus. Waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dibenarkan. Kalau kita tidak percaya pada Yesus, ya kita tidak dibenarkan. Tidak punya Roh Kudus, tidak dibenarkan. Makanya dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ya bukan milik Kristus. Jadi siapa yang disebut anak Allah adalah orang-orang yang percaya pada Yesus dengan sungguh-sungguh, ya. Dikatakan demikian, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Jadi tindak tanduknya, tingkah lakunya, ucapannya dipimpin oleh Roh Allah. Adalah anak Allah. Dan sebagai anak Allah ini yang perlu kita cari. Ya. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang siapakah Yusuf, Yusuf adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Sampai ke Mesir pun namanya dikenal. Sampai ke bangsa lain pun hidupnya dikenal. Dari rangkaian Roma 8, 9, 10. Dari 1 Korintus 3, 16 dikatakan bahwa tadi tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dan 1 Korintus 16, 19 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Karena apa? Kita sudah dibeli. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sesungguhnya kita tidak punya hak atas hidup kita karena dibeli. Kita ini sebenarnya semua adalah hamba Kristus, hamba Yesus. Jadi kalau kita melayani jangan tawar-tawar. Ya, jangan tawar-tawar. Karena kita ini sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kalau kita dibeli dengan darah yang mahal, kita punya Yesus Kristus, maka kita punya bagian dalam kerajaan Allah. Yaitu kalau kita mati. Ya. Saudara, tapi kita ini hidup hanya dipikirkan cari duit. Ya memang cari duit penting. Saudara. Tapi hidup bersama-sama dengan Yesus itu jauh lebih lama. Jauh berkesinambungan. Namun itu ya tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Seringkali egosentrisnya muncul daripada teosentrisnya dalam hidup ini. Dan itu sering saya katakan, egosentrisnya pokoknya aku. Semuanya aku, berfokus pada aku, bukan berfokus pada Allah, teosentris, pada Tuhan. Ya, sesungguhnya kita ini tidak berhak atas tubuh kita, atas diri kita. Karena kita ini disebut dengan sebagai anak-anak Allah. Karena Roh Kudus diam atau tinggal dalam hidup kita. Dan itu diberikan secara cuma-cuma, dikasih tok, saudara. Ya, dikasih tok, gratis, hadiah, kado. Diberikan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya pada Yesus. Diberikan Roh Kudusnya secara cuma-cuma. Ya. Yang dalam bahasa Inggrisnya disebut grace, kasih karunia. Jadi kalau saudara tahu nama teman saudara bernama Grace, itu artinya kasih karunia, hadiah dari Tuhan. Ya. Kalau saudara ulang tahun, dikasih hadiah oleh orang tuamu, dibelikan misalnya sepeda motor atau mobil atau rumah, lah itu pemberian cuma-cuma, dikasih saja. Cuma-cuma, itulah grace, itulah kasih karunia yang diberikan pada Tuhan, supaya setiap kita ini kita tidak nyembelih domba, tidak menyembelih lembu setiap tahun Bapak Ibu Saudara. Karena darah Yesus mati di atas kayu salib untuk kita selama-lamanya. Amin. Kalau Yesus sebagai anak Allah menunjukkan relasi antara Bapa dan anaknya. Ya. Kalau Yesus disebut anak Allah, A-nya A besar. Kalau kita anak Allah, A-nya A kecil. Ya. Dan sifatnya yang dimilikinya sama dengan Bapaknya. Ya, karena Yesus adalah anak Allah. Ya. Bapa dan anak sifatnya keilahiannya sama, sifat keilahiannya. Jadi kalau saudara ditanya, loh Allahmu kok beranak? Tidak, bahwa Allah kita Esa, tapi di Tritunggal. Ya. Jadi Allah Trinitas. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, Allah Bapa, pribadinya berbeda. Sama-sama punya fungsi keilahiannya. Ya. Punya karakter keilahiannya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Saudara, Allah adalah Esa. Dalam Markus 12 ayat 9 dikatakan jawab Yesus, hukum yang terutama adalah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan Allah kita, Tuhan kita itu Esa. Ya, Tuhan kita itu Esa. Esa dalam ketritunggalan, ketrinitasan, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara kalau ditanya Allahmu beranak, tidak. Itu hanya sebagai sebutan. Kayak sering saya kasih contoh bahwa anak kunci, adakah bapak kuncinya, adakah ibu kuncinya? Tidak ada. Anak tangga, adakah bapak tangga, ada ibu tangganya? Tidak ada. Demikian juga kalau saudara ditanya Allahmu beranak, ya tidak. Allah kita adalah Allah yang Esa dalam ketritunggalan, Trinitas. Ya, makanya Yesus juga mengatakan bahwa Allah kita ini Allah yang Esa, ya. Kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara, maka kita ini punya kewajiban atau punya kesenangan maksud saya, ya. Kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita ini berhak menyebut Dia sebagai ya Aba, ya Bapa. Suatu saat ada yang berkata kemarin pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus, ada yang berkata atau yang mengejek
Bapak yang mana? Katanya gitu. Karena apa? Mereka tidak mengerti hal seperti ini. Dan kalau kita ini anak-anak Allah, kita ini punya hak menyebut Bapa di surga itu sebagai Bapa kita. Ya Aba ya Bapa. Ya. Roma 8:15 dikatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh, R besar, roh Allah, yang menjadikan kamu anak Allah. Kalau kita anak, kita berhak memanggil ya Aba, ya Bapa, kepada Allah kita yang hidup itu. Yang memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya anak yang tunggal diberikan pada kita, supaya kita ini dibebaskan dari segala dosa, sehingga kita tidak perlu pengorbanan hewan, dan seterusnya, ya, yang selalu dikerjakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kita menjadi orang yang merdeka, dimerdekakan dari kuasa maut. Maut artinya terputusnya hubungan kita dengan Allah. Tetapi karena Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kemudian setelah itu dia mengembuskan nafas, menyerahkan nyawanya. Dan tirai bait Allah itu terbelah jadi dua dari atas ke bawah. Yang membuat kita ini berkata memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Saudara, tidak ada Allah yang begitu sempurna dalam hidupnya untuk menebus dosa manusia ini. Sungguh adalah sempurna Allah kita yang hebat itu, Allah kita yang dahsyat itu, Allah yang maha kasih itu, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Ya. Yesus pun menyebut Allah Bapa itu Bapa. Ya. Bapa dikatakan mempunyai hubungan yang, kalau disebut Bapa dikatakan mempunyai hubungan yang kekal antara anaknya yang tunggal dengan bapaknya. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa Kristus adalah anak Allah yang lahir dari dia. Dilahirkan dari Bapa oleh Roh. Jadi Yesus lahir melalui perawan Maria, perhatikan baik-baik, perawan Maria, masih perawan saudara, ya, saudara yang sudah dewasa ngerti, yang belum dewasa enggak ngerti, makanya masih ada gereja yang namanya Gereja Perawan Santa Maria. Ini menunjukkan bahwa dia hamil oleh Roh Kudus. Bukan oleh karena Yusuf. Ya, Yusuf dengan beda yang kita ceritakan atau kita kupas di dalam minggu pertama kemarin. Yusuf itu adalah Yusuf anak Isai. Tapi kalau Yusuf ini adalah Yusuf istri dari Maria secara daging, secara lahiriah. Namun dia melahirkan Yesus karena dibuai oleh Roh Allah. Sehingga menghasilkan Yesus, melahirkan Yesus sebagai orang yang kudus, bukan berarti orang yang dari kota kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau itu rokok jarum, ya. Saudara, jelas di sini bahwa Yesus disebut orang kudus karena dia sampai mati enggak pernah menikah, enggak punya istri, dan dia selalu di bait Allah sampai pada waktu 30 tahun dia melakukan keilahiannya, menunjukkan keilahiannya, menunjukkan kuasanya, menunjukkan kasihnya dalam kehidupan sehari-hari kepada semua orang, termasuk murid-muridnya. Kalau Yesus menyebut dia Allah Bapa sebagai Bapa, kita pun menyebut Bapa, Allah Bapa adalah Bapa, ya Aba ya Bapa. Maka seharusnya kita pun memiliki Roh Yesus. Amin. Halo. Seharusnya pula kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Dalam Matius 29 dikatakan, kita harus belajar dengan Yesus. Ya, saya katakan kalau kita memanggil Allah Bapa, ya Aba ya Bapa, sedangkan Yesus pun juga memanggil Bapa, berarti kan sama. Dan sesungguhnya kalau kita pun memanggil Bapa, seharusnya kita ini
sama dengan Yesus, yaitu memiliki karakter Yesus dalam hidup kita. Itu yang saya maksud. Ya. Dan Yesus berkata di dalam Matius 11:29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang ini, yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku, hanya A besar yaitu Yesus, lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk, beban yang kupasang, itu enak dan bebanku ringan. Saudara, Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Setiap kita diberikan suatu beban oleh Yesus Kristus dalam hidup kita, supaya apa? Bebannya ringan. Dan belajar kepada Dia, karena Dia adalah Allah kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang telah menebus dosa-dosa kita, untuk memiliki kelemah lembutan, kerendahan hati dalam hidup kita. Dikatakan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Saudara, ciri-ciri orang yang telah mendapatkan kasih Yesus, roh Allah dalam hidup kita, adalah orang yang memiliki kelemah lembutan. Orang yang memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dan ciri kalau orang itu tidak punya rendah hati, tidak punya kelemah lembutan, ya itu kita jadikan, loh, inikah anak Tuhan ataukah anak hantu? Beda tipis, saudara, anak Tuhan atau anak hantu. Kalau anak Tuhan memiliki kelemah lembutan, ya, ada kerendahan hati. Tapi kalau orang yang tidak punya rendah hati, tidak punya kelemah lembutan, punya roh apa, saudara? Hantu, saudara. Hidup di sini marah-marah, di sana marah-marah, di kelompok kesan marah-marah, di kelompok ini pemusik, WL singer marah-marah, di pekerjaan marah-marah, dimanapun marah-marah, kayak nyanyinya Titiek Puspa pada waktu itu. Lalu itukah disebut sebagai anak Allah dan bisakah menyebut dirinya, menyebut kepada bapaknya, Bapa, ya apa ya Bapa? Ya enggak mau, saudara. Tadi kan sudah dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Kita hidup dalam daging. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas. Kalau kita milik Kristus, kita sebut anak-anak Allah. Dan kita bisa menyebut, ya Aba, ya Bapa, amin. Namun kalau kita tidak punya roh Allah dalam hidup kita, ya kita tidak bisa menyebut Bapa itu Bapa kita. Pernah diilustrasikan oleh Gus Dur pada waktu Gus Dur menjadi presiden. Di televisi, Bapak Ibu Saudara. Waktu persis saya lihat, sungguh orang Kristen itu sangat dekat dengan Allahnya. Menyebut Allahnya Bapa. Orang yang mengerti, saudara. Orang yang tidak mengerti, bapakmu ini. Dipikirnya dia bapak secara lahiriah. Bapak kita ini bapak di surga, amin. Bapak yang penuh kasih, memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita layak menyebut dia sebagai Aba Bapa dalam hidup kita. Kalau orang Kristen melakukan hal yang tidak ada pernyataan, kalau orang Kristen tidak melakukan ajaran pada Yesus Kristus. Sehingga Mahatma Gandhi berkata, sungguh pengajaran Yesus Kristus itu luar biasa, hebat. Namun, Mahatma Gandhi berkata, murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus tidak melaksanakan, tidak melakukan. Saudara, hal ini merupakan cermin bagi kita. Untuk kita ini menjadi pelaku-pelaku firman, amin. Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus India yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Ia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, bayangin.
mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Itu Mahatma Gandhi, Bapak Ibu Saudara, tokoh India. Dia melihat ajaran Yesus itu kepada murid-muridnya luar biasa, baiknya, kasihnya luar biasa. Namun ketika melihat murid-murid Yesus tidak merefleksikan hidupnya dalam pengajaran Yesus Kristus. Mahatma Gandhi lahir 2 Oktober 1869, dibunuh 30 Januari 1948 di New Delhi, India. Dia seorang tokoh India yang berkata seperti itu. Saudara, itu merupakan koreksi kita dalam hidup kita. Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Allah dan kita wajib menyebut Allah Bapa itu sebagai Bapa kita, ya Aba ya Bapa, maka kita ini adalah ahli warisnya. Yang ketiga, poin yang ketiga. Yang pertama tadi anak Allah, yang kedua kita ini ahli waris. Yang kedua adalah kalau kita boleh menyebut dia sebagai ya Aba ya Bapa. Dan yang ketiga, kita menjadi ahli waris. Yang artinya, dan jika kita adalah anak, ya, maka kita ini berhak mendapatkan ahli waris. Ya, maksudnya kalau saudara punya orang tua, dan saudara sebagai ahli waris dalam hidup ini, maka saudara berhak menerima seluruh harta yang dimiliki orang tuamu dalam hidupmu. Ya tentunya dibagi dengan saudara-saudaramu, ya toh, saudara-saudara kita. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai anak Allah, anak-anak Allah, kita bisa menyebut dia sebagai ya Aba ya Bapa, dan kita berhak menerima janji-janjinya. Janji-janji Allah yang akan menerimanya kita bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya dia dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Supaya juga kita dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jika kita ahli warisnya, pengharapan kita tidak kepada yang lain. Amin. Kalau kita ahli waris kita, pengharapan kita tidak kepada yang lain. Dan pengharapan kita selalu kepada Yesus. Pengharapan dikatakan di dalam ayat yang ke-24, sebab itu kita disamakan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Perhatikan baik-baik, kalau pengharapan itu dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Sudah kelihatan kok apa yang diharapkan. Namun pengharapan kita ini, ayat yang ke-25, tetapi jika pengharapan apa yang tidak kita lihat, kita akan menantikan dengan tekun. Amin. Makanya dikatakan kapan kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang ngomong kedatangan Tuhan Yesus pada nanti hari tanggal 26 September misalnya, itu nonsen Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Bapa. Dan dia adalah hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disuap. Saudara tahu, ada jaksa yang bisa disuap. Ya, tahu kan kasusnya Joko Chandra? Namun dia adalah hakim di atas segala hakim. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Yang kasihnya berlimpah atas setiap kita. Kuasanya yang maha besar saya katakan. Diberikan untuk kita. Sehingga kita tetap berpengharapan kepada dia. Karena Yesuslah juru selamat kita. Dia akan datang yang kedua kalinya. Percaya atau tidak, saudara percaya atau tidak, dia akan datang yang kedua kalinya. Kapan kita tidak tahu, oleh karena kita berharap kepada dia. Kita selalu berkeinginan menyembah dia, memuji dia. Supaya kita ini tetap setia kepada dia. Dan pengharapan kita kepada dia. Karena pengharapan kita kepada dia tidak mengecewakan, amin. Karena kita akan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus di surga. Yang isinya cuma penyembahan, pujian, doa. Tidak ada hal yang susah di sana. Namun, orang sehari-hari dalam dunia ini
perkara yang kekal ini tidak diperhatikan dengan baik. Perkara-perkara yang duniawi, yang daging yang sering diperhatikan. Bahkan sering diajak otot-ototan. Diajak berargumentasi. Urusan rohani nanti dulu. Kalau urusan duit, pokoknya kalau kita bersatu mesti kuat. Tapi kalau dalam pelayanan, enggak tahu. Saudara, ini perlu kita bercermin dalam kehidupan kita. Apakah kita ini sebagai anak-anak Allah? Sehingga kita bisa menyebut dia sebagai Aba dan Bapa. Dan kita berhak mendapatkan ahli waris. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka kita ini menjadi perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Seperti halnya Yusuf, seperti halnya Daud. Dia adalah orang yang diperkenankan Tuhan. Mendapatkan perkenanan Tuhan, God's favor. Kalau kita dapat perkenanan Tuhan itu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan jika kita ahli warisnya, maka pengharapan kita tidak kepada yang lain. Amin. Pengharapan kita selalu kepada Yesus. Karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Dan kita sesungguhnya tidak berhak atas diri kita. Kalau kita tidak melayani, ya tidak berhak kita menolak. Kita tidak punya hak karena kita telah ditebus. Ditebus apa? Dibayar, saudara. Kalau, oh kamu mau kemana? Oh aku mau nebus obat. Mau membeli obat. Kita ini telah dibeli lunas dengan darahnya. Sehingga kita tidak pernah lagi perlu pengorbanan dalam kehidupan kita. Korban sembelian maksud saya. Tuhan memberkati. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang Hidupku, hidupku dalam tangan
percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus buatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, Kau berikan anak-Mu yang tunggal untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami Kau sebut anak-anak-Mu Tuhan, karena kami telah ditebus dengan darah Yesus. Anak-Mu yang tunggal Kau berikan dalam hidup kami. Supaya setiap kami boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Dan jika kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan memanggil Engkau sebagai Bapa, sebagai Aba, maka kami memiliki ahli waris, yaitu tak akan janji-janji-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan Engkau tidak pernah ingkar dengan janji-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Sehingga hidup kami Tuhan tetap berpengharapan kepadamu Tuhan Yesus. Bapa, mau berdoa untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak hadir. Yang sore nanti akan ikut ibadah online. Tuhan Kau jamah dan Kau lembutkan hati seluruh umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga pertumbuhan rohani kami, pengharapan kami, yang tak terlihat itu tetap Tuhan tekun kami menantikan pengharapan kepadamu Tuhan Yesus. Karena pengharapan kepadamu Tuhan tidak pernah mengecewakan dan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan pengumuman. Cek. Salam Bapak Ibu sekalian, diberkati firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Biarlah kita bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kami mewakili jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi yang telah menaburkan firman di pagi hari ini. Biarlah firman yang kita dengar bisa bertumbuh, berbuah dalam kehidupan rohani kita. Kami mengajak Bapak Ibu membuka warta jemaat di halaman ketiga. Tetap berdoa untuk kesatuan visi dan kesatuan hati, gembala, koordinator, kota kesan, dan untuk kerjaan dana, pembangunan yang belum selesai, dan penambahan jiwa di tempat ini. Berikut kami mewakili Gembala Sidang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Rudi HY yang jatuh pada tanggal 24 September dan Ibu Yohanita pada tanggal 25 September. Biarlah bertambah umur, bertambah dewasa di dalam Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupannya. Berikut kami mengajak Bapak Ibu untuk hadir kembali di ibadah raya yang akan diadakan Minggu pada jam 8 dan tetap
melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian, ada tambahan pengumuman dari Pak Edi? Baik, mari kita persiapkan persembahan, kita beri yang terbaik dalam bagi Tuhan, dan sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat berkumpul kembali beribadah, memuji, menyembah dan mempermuliakan nama-Mu di gereja ini Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau beri yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan memberi yang terbaik bagi-Mu Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi dan ajar kami untuk memberi dengan sukacita Bapa. Dan bila kami bisa memberi yang terbaik karena Kau terlebih dahulu beri terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Aser, silakan. Mari kita memberikan persembahan dengan sepenuh hati kita. Yang sudah memberikan persembahan silakan bangkit berdiri. Kita mau memuji bersama, menaikkan syukur kita buat Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama pagi hari ini. Sehingga kami semakin bertumbuh kerohanian kami. Kami bukan lagi jemaat yang belum dewasa, namun kami menjadi jemaat yang semakin dewasa rohani kami. Dan tidak menjadi kanak-kanak yang suka ngambek, suka marah, suka purik. Melalui pembacaan firman pada hari ini, ingatkan pada setiap kami Tuhan agar kami bertumbuh kerohanian kami. Dan kami perlu belajar kepada-Mu Tuhan Yesus karena Engkau lemah lembut dan rendah hati. Supaya karakter Kristus ada dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, baik yang di tempat ini, maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Angkat kedua tangan saudara. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, menyertai setiap kita, melimpah bagi setiap kita, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan biarlah setiap kita hanya berpengharapan kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tidak kepada yang lain. Sehingga perkenanan-Mu terjadi atas hidup setiap umat-Mu di tempat ini. Maupun di manapun mereka berada. Sehingga hidup kami berbeda Tuhan. Dan orang-orang yang belum percaya pada-Mu Tuhan boleh melihat kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami tetap berpengharapan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Berdoa Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini maupun dimanapun mereka berada. Tuhan, jagai mereka satu persatu. Lindungi mereka satu persatu Tuhan. Jauhkan mereka dari serangan virus corona. Hindarkan mereka dari serangan virus corona dan luputkan mereka dari serangan virus corona. Dan kami minta kesehatan daripada-Mu Tuhan Yesus untuk seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera, sukacita, berkat dari Allah turun atas kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.